Keluaran pasal 1 ayat 1-22. Dan inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub, mereka masing-masing datang dengan keluarganya. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda. Isahar, Zebulon, dan Benyamin. Dan, serta Naftali, Gad dan Asher. Dan seluruh orang yang berasal dari buah pinggang Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Dan matilah Yusuf serta semua saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Dan Bani Israel beranak cucu dan bertambah sangat banyak serta berlipat ganda, dan menjadi sangat kuat, dan negeri itu dipenuhi oleh mereka. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Dan dia berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah, rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat, lebih daripada kita. Marilah kita bertindak atas mereka dengan berhikmat, agar mereka tidak bertambah banyak dan jika terjadi peperangan jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini." Lalu mereka menempatkan pengawas-pengawas budak atasnya untuk menindasnya dengan beban kerja paksanya. Dan mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun, yaitu Pitom dan Ramses. Namun, semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas, dan mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Dan orang-orang Mesir memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya. Dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit dengan kerja keras berurusan dengan tanah liat dan dengan batu bata dan dengan semua pekerjaan di ladang, semua pekerjaan yang mereka lakukan, adalah karena kekerasan. Dan berkatalah Raja Mesir kepada para bidan yang membantu persalinan wanita Ibrani, yang satu bernama Sifra, dan yang kedua bernama Pua. Lalu ia berkata, "Apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani, dan memerhatikan waktu anak itu lahir, jika itu anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, dan jika anak perempuan, dia boleh hidup." Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim dan mereka tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah mengatakannya kepada mereka. Dan mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Dan Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup setiap bayi laki-laki?" Dan bidan-bidan itu menjawab kepada Firaun, "Sebab wanita-wanita Ibrani tidak seperti wanita-wanita Mesir, karena mereka kuat." Sebelum bidan itu datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Dan Elohim berbuat baik kepada bidan itu, dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka dia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Dan Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya, dengan mengatakan, "Setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai, tetapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya hidup." Keluaran pasal 2 ayat 1-25. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan ter. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil. Dan kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami oleh bayi itu. Dan datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Dan dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu putri Firaun itu melihat keranjang yang ada di tengah Suf itu dan menyuruh wanita pelayannya, dan dia pun mengambilnya. Lalu ia membukanya dan melihat bayi laki-laki itu, dan tampaklah bayi itu menangis. Dan dia merasa kasihan pada bayi itu dan berkata, "Ini tentulah salah seorang anak orang Ibrani." Dan berkatalah kakak perempuannya kepada putri Firaun, "Bolehkah aku pergi dan memanggilkan bagimu seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya dia dapat menyusui bayi itu bagimu?" Dan putri Firaun itu menjawab kepadanya, "Pergilah." Dan pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dan putri Firaun berkata kepadanya, "Bawalah pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberikan upahmu." Dan wanita itu membawa bayi itu dan merawatnya. Dan anak itu bertumbuh, lalu dia membawanya kepada putri Firaun, dan dia menjadi anaknya, dan dia menyebut namanya Musa, sambil berkata, "Sebab aku telah menariknya keluar dari air."
Dan terjadilah pada waktu itu, Musa pun menjadi dewasa, dan dia pergi keluar kepada saudara-saudaranya dan melihat kerja paksa mereka. Dan dia melihat seorang Mesir yang sedang memukuli seorang Ibrani, salah seorang dari saudaranya itu. Dan kemudian dia menoleh ke sana dan ke sini dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana, dan dia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikannya di dalam pasir. Dan dia keluar lagi keesokan harinya, dan tampaklah dua orang Ibrani sedang berkelahi. Dan dia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul sesamamu?" Namun orang itu berkata, "Siapa yang mengangkatmu sebagai seorang pemimpin dan hakim atas kami? Apakah dengan mengatakan demikian engkau akan membunuh aku seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Maka takutlah Musa, dan dia berkata, "Tentulah hal itu sudah diketahui." Dan Firaun telah mendengar hal itu, lalu ia berupaya untuk membunuh Musa. Namun, Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian, dan dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dan imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Dan mereka datang dan menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kawanan domba ayahnya. Dan datanglah para gembala mengusir mereka pergi. Lalu, bangkitlah Musa membebaskan mereka, kemudian memberi minum kawanan domba mereka. Dan mereka tiba di rumah Rehuel, ayah mereka, dan berkatalah dia, "Mengapa kamu sekalian pulang terburu-buru hari ini?" Dan mereka berkata, "Seorang pria Mesir telah menolong kami dari gangguan para gembala dan dia juga menimba air untuk kami dan memberi minum kawanan ternak." Lalu ia berkata kepada putri-putrinya, "Dan, di manakah dia? Lalu, mengapa kamu meninggalkan orang itu? Panggillah dia, dan ajaklah dia makan roti." Dan Musa bersedia tinggal di rumah orang itu, lalu ia memberikan putrinya, Zipora kepada Musa. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan menyebut namanya Gersom, karena dia berkata, "Aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain." Dan terjadilah sesudah sekian lama berlalu, matilah Raja Mesir, tetapi Bani Israel masih mengeluh oleh karena perbudakan. Dan mereka menjerit, dan teriakan mereka karena perbudakan itu naik kepada Elohim. Dan Elohim mendengar keluh kesah mereka, dan teringatlah Elohim akan perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dan dengan Yakub. Dan Elohim melihat Bani Israel dan memedulikan mereka. Keluaran pasal 3 ayat 1-22. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian. Dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar. Dan dia melihat, dan tampaklah, semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Musa berkata, "Aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus?" Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya. Dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu, dan berkata, "Musa! Musa!" Dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dan lagi dia berfirman, "Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub." Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, "Aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, dan orang Haete, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi serta orang Yebus. Dan sekarang, lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku, dan bahkan aku telah melihat penindasan yang sedang orang-orang Mesir tindaskan terhadap mereka. Dan sekarang, pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun. Dan bawalah umatku, Bani Israel, keluar dari Mesir." Dan Musa berkata kepada Elohim, "Siapakah aku ini, masakan aku yang akan menghadap Firaun dan bahwa aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir?" Lalu dia berfirman, "Aku ada besertamu. Dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, engkau akan melayani Elohim di gunung ini."
Dan Musa berkata kepada Elohim, "Sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka?" Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Aku ada yang aku ada." Lalu dia berfirman, "Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada, telah mengutus aku kepadamu." Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, "Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Yahweh, Elohim leluhurmu, telah menampakkan diri kepadaku, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, seraya berfirman, Aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah dilakukan kepadamu di Mesir. Dan aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Haete, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan mereka akan mendengarkan suaramu, dan engkau akan pergi, engkau dan para tua-tua Israel, kepada Raja Mesir, dan kamu akan berkata kepadanya, Yahweh, Elohim orang Ibrani, telah menemui kami. Dan sekarang, biarlah kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari ke padang gurun, dan biarlah kami berkurban kepada Yahweh, Elohim kami. Dan aku mengetahui bahwa Raja Mesir tidak akan mengizinkan kamu pergi, tidak juga oleh tangan yang kuat. Dan aku akan mengulurkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatanku yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Dan setelah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan menganugerahkan kemurahan kepada umat ini di mata orang Mesir. Maka akan terjadi, ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Dan setiap wanita harus meminta kepada tetangganya dan dari orang asing yang tinggal di rumahnya, barang-barang dari perak, dan barang-barang dari emas, serta kain-kain. Dan kamu harus mengenakannya pada anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu. Dan kamu akan merampasi orang-orang Mesir itu. Keluaran pasal 4 ayat 1-31. Lalu Musa menjawab dan berkata, namun lihatlah, mereka tidak akan percaya kepadaku dan tidak akan mendengarkan suaraku, sebab mereka akan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Dan dia menjawab, sebuah tongkat. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Musa pun melemparkannya ke tanah, dan tongkat itu menjadi ular, dan Musa lari meninggalkannya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah pada ekornya. Dan dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh, Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Dan Yahweh berfirman kepadanya lagi, sekarang, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya, dan tampaklah, tangannya terkena kusta seperti salju. Kemudian dia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, dan tampaklah, tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Dan akan terjadi, jika mereka tidak mempercayaimu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama, mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya. Dan akan terjadi, jika mereka tidak juga mau percaya pada 2 tanda itu dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya di tanah yang kering. Dan akan terjadi, air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu. Namun, Musa berkata kepada Yahweh, oh, Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu pun tidak, juga sebelumnya, bahkan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab, aku ini berat mulut dan berat lidah. Lalu, berfirmanlah Yahweh kepadanya, siapakah yang menetapkan mulut bagi manusia? Atau siapakah yang menetapkan seseorang bisu, atau tuli, atau melihat, atau buta? Apakah bukan aku, Yahweh? Dan sekarang pergilah, dan aku ada beserta mulutmu dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Namun dia berkata, ya, Tuhan, aku mohon utuslah melalui tangan yang patut engkau utus.
Maka menyalalah murka Yahwe atas Musa, dan dia berfirman, "Bukankah Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa dia dapat berbicara dengan baik. Dan bahkan lihatlah, dia sendirilah yang sedang keluar untuk menjumpai engkau, dan setelah dia melihat engkau, maka dia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Dan aku akan menyertai mulutmu dan mulutnya. Juga aku akan mengajar kamu apa yang harus kamu perbuat. Dan dia akan berbicara bagimu kepada umat itu. Dan dia, sungguh dia akan menjadi mulut bagimu, dan engkau akan menjadi ilah baginya. Dan engkau akan membawa tongkat ini di tanganmu, yang dengannya engkau akan membuat tanda-tanda itu." Lalu Musa pergi dan kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Izinkanlah aku pergi dan kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, dan melihat apakah mereka masih hidup." Dan Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dalam damai." Dan Yahwe berfirman kepada Musa di Midian, "Pergilah, kembalilah ke Mesir karena semua orang yang menginginkan nyawamu, sudah mati." Dan Musa membawa istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai. Dan dia kembali ke tanah Mesir. Dan Musa membawa tongkat Elohim di tangannya. Dan Yahwe berfirman kepada Musa, "Pada waktu engkau kembali ke Mesir, ingatlah semua mukjizat yang telah aku taruh dalam tanganmu, dan lakukanlah itu di hadapan Firaun. Dan aku akan mengeraskan hatinya, dan dia tidak akan membiarkan umat itu pergi. Dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahwe berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi, dan biarlah dia melayani aku, tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Dan terjadilah di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Yahwe menemui Musa dan bermaksud untuk membunuhnya. Maka Sipora mengambil pisau batu dan memotong kulit hatan anaknya, dan menyentuhkannya pada kaki Musa. Dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Maka dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata, pengantin darah, mengenai sunat itu. Dan Yahwe berfirman kepada Harun, pergilah ke padang gurun menemui Musa. Lalu ia pergi dan menemuinya di gunung Elohim, dan dia menciumnya. Dan Musa memberitahu Harun semua firman Yahwe yang telah dia sampaikan kepadanya, dan semua tanda yang telah dia perintahkan kepadanya. Lalu Musa dan Harun pergi dan mengumpulkan seluruh tua-tua Bani Israel. Dan Harun mengucapkan semua firman itu yang telah Yahwe ucapkan kepada Musa, dan dia melakukan tanda-tanda itu di hadapan umat itu. Dan percayalah umat itu, dan mereka mendengar bahwa Yahwe melawat Bani Israel dan bahwa dia telah melihat kesengsaraan mereka. Dan mereka sujud serta menyembah. Keluaran pasal 5 ayat 1-23. Dan sesudah itu Musa dan Harun menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah Yahwe, Elohim Israel, berfirman, biarlah umatku pergi, dan mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Namun, Firaun berkata, siapakah Yahwe itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahwe dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Dan berkatalah mereka, Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Biarlah sekarang kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari lamanya ke padang gurun, dan biarlah kami berkurban bagi Yahwe, Elohim kami, agar dia tidak menghantam kami dengan wabah penyakit, atau dengan pedang. Dan Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu membebaskan umat itu dari pekerjaannya? Kembalilah ke pekerjaanmu. Dan Firaun berkata, lihatlah, sekarang telah banyak sekali umatmu di negeri ini, dan kamu telah menghentikan mereka dari kerja paksanya. Dan pada hari itu juga Firaun memerintahkan para pengerah umat itu dan mandor mereka, dengan berkata, kamu jangan lagi memberikan jerami kepada umat itu untuk membuat batu bata seperti 3 hari terakhir ini. Biarlah mereka sendiri pergi dan mengumpulkan jerami bagi mereka. Tetapi jumlah batu bata yang mereka buat 3 hari terakhir ini, kamu tetap harus bebankan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi daripadanya, karena mereka sendiri pemalas. Itu sebabnya mereka menangis sambil berkata, biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Elohim kami. Biarlah perbudakan itu menjadi berat atas orang-orang itu dan mereka tetap harus mengerjakannya, dan tidak berpaling pada kata-kata dusta. Pergilah para pengerah umat itu serta para mandornya dan berbicara kepada umat itu dengan mengatakan, Firaun telah mengatakan begini, aku tidak akan memberikan jerami lagi kepadamu.
Pergilah dan ambillah jerami sendiri dari mana saja kamu dapat memperolehnya, karena tidak ada satupun hal yang akan dikurangi dari pekerjaanmu. Maka berseraklah umat itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan para pengerah itu mendesak mereka dengan mengatakan, selesaikanlah pekerjaanmu, tugas untuk 1 hari selesaikanlah pada hari itu juga, seperti dulu pada waktu masih ada jerami. Dan para mandor Bani Israel yang atasnya telah Fir'aun tempatkan para pengerah, dipukuli, sambil berkata, mengapa kalian tidak dapat menuntaskan tugas yang telah ditentukan untuk membuat batu bata, seperti hari yang telah lewat dan hari sebelumnya, baik kemarin maupun hari ini? Lalu datanglah para mandor Bani Israel itu dan menangis kepada Fir'aun seraya berkata, mengapakah engkau demikian menindas kepada para hambamu ini? Tidak ada jerami yang diberikan kepada para hambamu, tetapi yang dikatakan kepada kami, buatlah batu-batu bata. Dan lihatlah, hamba-hambamulah yang dipukuli, padahal orang-orangmu yang bersalah. Namun, berkatalah dia, pemalas, kalian pemalas. Karena itulah kalian berkata, biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Yahweh. Sebab itu, pergilah sekarang, bekerjalah. Dan jerami tidak akan lagi diberikan kepada kalian dan kalian harus menyerahkan sejumlah batu bata yang ditetapkan. Dan para mandor Bani Israel melihat mereka ada dalam penderitaan, setelah dikatakan, dari batu batamu, janganlah kamu kurangi, pekerjaan 1 hari biarlah dalam hari itu. Kemudian, mereka menjumpai Musa dan Harun yang berdiri menantikan mereka ketika mereka meninggalkan Fir'aun. Dan mereka berkata kepada keduanya, biarlah Yahweh melihat kamu dan mengadili kamu karena kamu telah membusukkan nama kami di mata Fir'aun dan di mata para hambanya. Dengan demikian, kamu telah memberikan pedang ke tangan mereka untuk membunuh kami. Lalu, kembalilah Musa kepada Yahweh dan berkata, Tuhan, mengapa engkau bertindak kejam terhadap umat ini? Mengapa pula engkau mengutus aku? Dan sejak aku datang menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, ia telah bertindak kejam terhadap umat ini. Dan engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu.